Sejarah Mesir kuno, sebuah peradaban di mana para Firaun berkuasa sebagai situs dan artefak. Peninggalan perbedaan ini sudah dari dulu bikin arkeolog tertarik buat menelitinya secara mendalam. Hasilnya mumi dan piramida agung Giza mungkin jadi yang paling kita kenal dari semua warisan Mesir kuno. Tapi seberapa jauh kita mengenalnya peradaban yang dulu pernah berjaya di tanah Mesir ini? Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya, mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan loncengnya, supaya kamu adalah orang yang pertama mendapatkan notifikasi dari channel ini. Tak semua penduduk Mesir kuno dimumikan. Selama ini kita tahu kalau peradaban Mesir kuno itu sangat identik dengan mumi. Tapi nggak semua penduduk Mesir kuno diawetkan setelah mereka meninggal. Di zaman Mesir kuno, tergolong praktik yang membutuhkan proses lama dan biaya mahal hanya kalangan masyarakat elit yang mampu menjalani praktik mumifikasi. Lantas kenapa masyarakat kalangan atas ingin jenazah mereka dimumikan setelah meninggal? Penduduk Mesir kuno percaya mereka bisa menjalani kehidupan lagi setelah mati, dengan syarat tubuh mereka harus tetap utuh. Tak hanya menyisakan tulang belulang saja, sementara itu masyarakat Mesir kuno yang status sosialnya lebih rendah hanya dikubur dibuang di lubang-lubang kecil di padang-padang pasir. Firaun Mesir seringkali berbadan gemuk. Dalam lukisan-lukisan Mesir kuno, para Firaun sering digambarkan bertubuh kurus dan tampak seperti patung, tapi ternyata itu bukanlah cerminan realitas yang sebenarnya. Para ilmuwan pernah memeriksa mumi-mumi Firaun yang menyimpulkan bahwa sebelum meninggal, para raja punya kondisi tubuh yang tidak sehat. Maksudnya kebanyakan Firaun mengalami obesitas, bahkan beberapa ada yang terindikasi menderita diabetes. Contohnya Ratu Hatshepsut yang kehidup di abad 15 sebelum Masehi. Orang Mesir kuno suka bermain papan permainan. Para penduduk Mesir suka mengisi waktu luang mereka dengan papan permainan. Faktanya, ada beberapa jenis papan permainan yang bisa mereka mainkan bersama: mahen, mangkela, dan sanet. Sanet jadi permainan yang paling populer di antara ketiga jenis permainan tersebut. Masyarakat Mesir kuno sudah mengenalnya sejak 3500 sebelum Masehi. Wanita dan pria memakai make up. Nggak cuma masyarakat modern saja yang gemar mengenakan make up, tapi tujuan masyarakat Mesir kuno menggunakan riasan wajah sedikit berbeda dengan zaman sekarang. Bagian mata dari orang-orang Mesir kuno biasanya dilukis dengan warna hitam atau hijau. Para ilmuwan berpendapat kalau make up tersebut berfungsi untuk menyaring cahaya matahari yang masuk ke mata. Yang membangun piramida bukanlah para budak. Tak ada perbudakan apalagi penindasan dalam proses pembangunan piramida. Faktanya, bukti-bukti arkeologis mengungkap bahwa piramida Agung Giza dibangun oleh 5.000 pekerja tetap dan 20.000 pekerja sementara yang mendapat upah. Pekerja-pekerja ini bukanlah budak. Mereka dipanggil oleh pemerintah Mesir untuk bekerja secara bergiliran. Saat proses pembangunan, para pekerja tinggal di kemah yang sudah disediakan di sekitar piramida. Mereka bekerja 3-4 bulan sebelum berganti giliran dan pulang ke rumah masing-masing. Bayaran yang diterima merupakan makanan, minuman, dan perawatan kesehatan. Pelayan pribadi Firaun dibunuh supaya bisa mendampingi majikannya di alam baka. Di daftar nomor 1 sudah dijelaskan kalau masyarakat Mesir kuno percaya akan adanya kehidupan setelah kematian. Nah, oleh karena itu sebelum mereka wafat, para Firaun kerap berwasiat supaya para pelayan dikorbankan untuk melayani sang raja di dalam kubur. Ritual pengorbanan ini pernah dijalani di masa peradaban Mesir kuno yang lebih awal, lalu mulai ditinggalkan oleh generasi-generasi selanjutnya.